Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Fauziah, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 213B dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sana dijelaskan mengenai sistem among, guru harus ngemong, menghamba pada anak, guru harus mengutamakan kepentingan siswa, kodrat alam dan kodrat zaman, guru harus membimbing siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, asas trikon, tri pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan guru harus berada pada 3 posisi dalam trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai guru penggerak ada 5: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada siswa. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud dengan kerjasama semua warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret menerapkan paradigma inquiry apresiatif dengan metode tahapan Bagja. Sedangkan tahapan Bagja sendiri ada 5. Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Berdasarkan tahapan Bagja yang telah disusun, akan muncul pembiasaan baik sebagai budaya positif yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong lingkungan inklusif di sekolah, interaksi positif dan kolaborasi antar siswa, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Dalam modul budaya positif, dijelaskan mengenai disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik dan mengarahkan perilaku anak atau individu dengan fokus pada penguatan positif, pengertian, dan pembelajaran daripada hukuman atau kritik yang keras. Teori motivasi di sini dijelaskan mengenai tindakan siswa. Dalam melaksanakan sebuah tindakan, siswa pasti memiliki motivasi. Ada 3 macam motivasi. Yang pertama, menghindari hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Di modul budaya positif juga dijelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dalam menangani permasalahan siswa, guru berada pada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Dalam menangani kasus atau permasalahan siswa, guru seharusnya melaksanakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.5. 1.4.
Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan modul 1.2 dengan 1.4 adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, berpihak pada murid, inovatif, dan reflektif. Guru penggerak juga harus melaksanakan perannya dengan baik agar budaya positif dapat terlaksana dengan baik pula. Guru harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah melaksanakan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Keterkaitan modul 1.3 dengan 1.4. Budaya positif masuk ke dalam elemen visi guru penggerak yang telah disusun. Visi guru penggerak yang sudah saya susun adalah terwujudnya siswa yang cerdas, berakhlak mulia, dan berbudaya gotong royong. Di sini, budaya positif yang saya ambil adalah berakhlak mulia dan bergotong royong. Dalam pelaksanaan visi, perlu adanya kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Refleksi pemahaman modul 1.4. Di sini ada pertanyaan pemantik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya sudah memahami materi yang disebutkan tadi dengan baik. Hal yang menarik bagi saya adalah mengenai segitiga restitusi yang merupakan pengetahuan baru, ilmu baru, dan akan saya terapkan pada murid saya. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya, perubahan yang terjadi adalah saya akhirnya sadar cara menangani murid yang selama ini saya lakukan salah. Saya masih sering berada dalam posisi penghukum, membuat merasa bersalah dan teman. Untuk selanjutnya, saya akan merubah diri saya berada dalam posisi manajer dengan melakukan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Beberapa hari yang lalu, saya telah menerapkan segitiga restitusi pada murid saya yang berselisih paham dengan temannya. Saya mencoba berada pada posisi manajer. Dengan melakukan hal ini, ternyata ada dampak positif pada murid saya. Dia bisa lebih terbuka dan berkata jujur serta memahami kesalahannya. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Tentu perasaan saya senang. Saya termotivasi untuk memperbaiki diri, menjadi guru yang lebih baik dan menjadi yang terbaik untuk murid-murid kesayangan saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal dalam diri murid saya untuk melakukan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Sedangkan yang masih perlu perbaikan adalah emosi saya. Posisi saya dalam menyelesaikan permasalahan murid. Saya harus selalu dalam posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering berada pada posisi penghukum, membuat rasa bersalah dan teman. Saya merasa murid harus patuh pada semua aturan yang dibuat oleh guru. Guru berhak menghukum jika murid melanggar. Namun cara seperti ini sebenarnya tidak membuat murid yang melakukan kesalahan introspeksi diri dan tidak mengulangi kesalahannya. Nyatanya murid saya melakukan kesalahan yang sama kembali.
Sekarang saya menerapkan segitiga restitusi dengan posisi manajer. Saya senang karena murid bersikap lebih baik. Mereka sudah memiliki motivasi dari dalam diri mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebenarnya saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini pada murid saya yang bernama Iqbal. Dia selalu mencari perhatian dengan menjahili temannya. Bahkan buku-buku temannya sampai disobek dan pensilnya dipatahkan ketika dia menulis. Saya mencoba berbicara dari hati ke hati, karena saya menghukum Iqbal tidak membuatnya cerah, tapi malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya saya mencoba berbicara baik-baik dari hati ke hati. Dengan bicara dari hati ke hati, akhirnya saya menemukan penyebab sikap Iqbal yang selalu dipenuhi amarah. Dalam hal ini saya berada di tahap validasi tindakan yang salah. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi dengan wali murid. Hal ini bertujuan agar budaya positif tidak hanya dilakukan ketika di sekolah saja, namun di rumah pun murid melakukan hal yang sama, sehingga budaya positif tersebut akan menjadi kebiasaan dan tertanam dalam diri mereka di kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.